Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang saya hormati. Baik, kita ketemu kembali di video series terkait dengan pemaparan kurikulum OBE. Pada video series yang kali ini, kita akan coba sama-sama membahas tentang bagaimana kita bisa memilih kata kerja operasional yang tepat. Jadi kita akan belajar tentang taksonomi Bloom yang edisi revisi. Seperti apa? Yuk kita mulai. Baik, tujuan dari video ini, kami dari LPKP ingin menyampaikan bahwa yang pertama, Bapak Ibu dosen harus memahami pentingnya pemilihan kata kerja operasional. Ya, mungkin dari pelatihan pekerti yang pernah Bapak Ibu ikutin, pernah diajarkan ini. Yang kedua, kita akan mengenal 6 level kognitif Bloom dari Benjamin Bloom yang edisi revisi. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak Ibu akan dikenalkan atau bagaimana sih cara menyesuaikan kata kerja dengan strategi pembelajaran dan asesmennya nanti seperti apa. Oke, berangkat dari tujuan itu, kita akan coba pertanyakan dulu ya dalam diri kita, mengapa kata kerja operasional ini begitu penting. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ya melihat apa namanya proses pengukuran. Proses pengukuran dengan menggunakan alat instrumen berupa penggaris. Nah, ini pun sama, kata kerja operasional itu sama halnya dianalogikan seperti kita menggunakan sebuah penggaris. Jadi Bapak Ibu, tanpa kata kerja yang tepat, capaian hanya jadi harapan, bukan bukti. Jadi adanya rubrik penilaian, adanya kata kerja operasional itu adalah seperti halnya suatu penggaris. Nah, jadi kata kerja ini Bapak Ibu menentukan kedalaman berpikir dan bentuk asesmennya apa. Jadi nanti dalam kita memilih penggaris atau memilih kata kerja itu nanti akan bisa terlihat sebenarnya ini kata kerjanya di level apa. Apakah level rendah, medium, atau tinggi. Serta nanti akan menentukan bentuk asesmennya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah taksonomi Bloom edisi revisi ya, 6 level kognitif. Di mana level ini ada dari mulai remembering, understanding, applying, analyze, evaluate, dan create. Jadi setiap level ini semakin ke bawah semakin kompleks atau semakin sulit begitu ya. Nah, kita satu-satu. Remember, remember ini adalah contoh kata kerjanya adalah menyebutkan, kemudian mendefinisikan. Ya, ini adalah low order thinking skill ya, atau berpikir tingkat rendah. Fokus pembelajarannya apa? Seperti mengakses sebuah informasi. Sesederhana itu. Jadi cuma mengambil data atau melihat data, menyebutkan data dan sebagainya. Understand. Understand adalah menjelaskan atau merangkum dan merangkum ya, memahami makna. Ya, jadi ini sudah lebih tinggi lagi ya, tidak hanya menyebutkan, tidak hanya akses informasi, tapi sudah apa namanya understanding. Kemudian setelah understanding baru ke apply atau menerapkan atau menghitung menggunakan suatu konsep dalam pembelajarannya. Jadi tidak hanya tahu apa, kemudian juga paham apa, tapi juga bisa untuk menerapkan ilmunya atau menerapkan secara kontekstualnya seperti apa. Ya. Kemudian berikutnya adalah analyzing atau analisis, menganalisis, membedakan. Ini kata kerjanya. Nah, ini adalah tahapan medium order thinking ya, atau mungkin bisa dikatakan juga higher order thinking skill. Bisa jadi fokus pembelajarannya adalah memecahkan, menguji, ya, mensintesis dan sebagainya. Kemudian evaluate, evaluating atau menilai atau memvalidasi, mengecek kebenarannya, ya, mengecek kembali, ya, refleksi diri itu adalah evaluate. Contohnya apa? Mengambil suatu keputusan di fokus pembelajarannya. Kemudian create. Create ini apa? Kata kerjanya merancang, membangun, membuat sesuatu atau menghasilkan karya. Nah, ini adalah level kognitif taksonomi Bloom edisi revisi yang harus Bapak Ibu gunakan dalam penyusunan penilaian. Nah, ini contoh-contoh penggunaan kata kerjanya, Bapak Ibu ya. Misalkan, di sini ada CPMK dasarnya adalah bunyinya seperti ini. Mahasiswa dapat menjelaskan teori komunikasi massa. Berarti, indikator ini atau kata kerja operasionalnya ini adalah understanding. Karena apa? Karena cuma menggunakan kata kerja menjelaskan. Di mana menjelaskan ini adalah posisinya adalah di mengingat saja, begitu ya. Sorry, di memahami, maaf, di memahami begitu ya, di taksonomi level 2. Nah, CPMK dasar berarti kan. Kalau CPMK lanjutnya apa? CPMK lanjutnya ini sudah berbeda. Mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi digital. Berarti create. Create berarti sudah masuk ke higher order thinking. Jadi sudah tinggi ya. Nah, selain kognitif belum, ada juga disebut dengan domain psikomotor dan afektif. Di mana psikomotor dan afektif ini contoh kata kerjanya. Psikomotor adalah mendemonstrasikan dan mengoperasikan, ya.
Nah, jadi itu adalah domain psikomotor, yaitu mendemonstrasikan, mengoperasikan ya. Jadi kata kerja yang memang berhubungan terkait dengan kinestetik. Ya, contohnya relevansi prodinya biasanya kebanyakannya adalah di prodi-prodi vokasi, kayak teknik, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian afektif. Nah, afektif ini adalah terkait dengan sikap, merespon, menghargai, menginternalisasi. Ya, ini biasanya kebanyakannya menggunakan relevansi prodinya adalah di keguruan atau sosial. Meskipun ya terkait dengan domain psikomotor afektif ini kedua-duanya adalah ya dipakai di setiap prodi manapun begitu ya. Cuman memang terkaitan domainnya adalah seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan umum ya yang biasa Bapak Ibu temukan pada saat menggunakan kata kerja atau memilih kata kerja operasional. Yang pertama Bapak Ibu, kata kerja ini tidak terukur. Banyak sekali Bapak Ibu dosen mengambil kata kerjanya adalah mahasiswa memahami. Boleh saja menggunakan kata memahami, tapi itu pun harus diturunkan lagi menjadi indikator. Ya, jadi memahami ini memahami seperti apa? Apakah bisa diukur atau tidak? Bagaimana cara pengukurannya? Ya, jadi mohon pastikan menggunakan kata kerjanya secara terukur seperti penggaris tadi. Kemudian levelnya itu tidak sesuai. Misalkan gini, Bapak Ibu menggunakan kata kerjanya menyebutkannya terlalu banyak begitu ya. Menyebutkan, menyebutkan, menyebutkan. Jadi semuanya adalah low order thinking skill. Itu pun tidak boleh ya. Nah, kemudian kata kerjanya itu kata kerja tinggi tapi tanpa asesmen yang ngedukung. Ya, Bapak Ibu menggunakan kata kerjanya misalkan creating, tapi bentuk asesmennya itu hanya understanding, hanya remembering gitu ya. Jadi kan nggak nyambung. Jadi usahakan kalau kata kerjanya tinggi ya asesmennya pun harus project, harus memang betul-betul mengukur apa yang dibuat oleh mahasiswa, bagaimana evaluasinya dan sebagainya. Nah, jadi solusinya Bapak Ibu, buatlah suatu bank kata kerja operasional per level Bloom. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa kata kerja yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan dari mulai C1, C2 sampai dengan C6. Silakan Bapak Ibu cek apakah kata-kata kerja operasional ini bisa bisa saya gunakan untuk CPMK ini atau tidak ya. Ini jadi punya bank kata kerja. Strategi praktis nih Bapak Ibu untuk tim prodi. Pastikan bahwa Bapak Ibu di setiap prodi masing-masing buat bank kata kerja operasional per level. Tadi sudah ada ya, ini sudah oke. Lakukan cek level saat menyusun CPL atau CPMK. Cek lagi, ini CPMK-nya sebenarnya CPMK untuk mengukur apa? Apakah higher order thinking skill ataukah low order thinking skill? Karena itu nanti kita akan menentukan ya. Jadi jangan sampai CPL-nya rendah tapi asesmennya atau penggunaan kata kerjanya tinggi. Itu nggak nyambung. Sesuaikan asesmen dan rubrik dengan kata kerja. Harus alignment, harus sejalan. Ya, asesmennya apa, rubriknya apa, dan kata kerjanya pun harus sesuai. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, prinsipnya kalau di OB itu ada yang disebut dengan alignment-nya nyata. Alignment itu Bapak Ibu, kata kerja bukan sekedar redaksi aja, tapi jembatan antara harapan dan bukti. Jadi tujuannya kita kemana, endingnya kemana, yuk kita buktikan dengan asesmen yang memang sesuai. Kata kerjanya adalah creating, ya kita harus membuat asesmennya, prosesnya yang kira-kira mengarah pada creating ya. Jadi alignment adalah konsistensi antara capaian, pembelajaran dan asesmen. Jadi segitiga pembelajaran itu penting. Ya harus sesuai, harus alignment, konsisten. Capaiannya apa, pembelajaran proses seperti apa dan asesmennya harus nyambung ke CPL. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya Bapak Ibu bahwa kata kerja operasional yang taksonomi Bloom ini adalah menentukan kedalaman capaian. Jadi kita tidak bisa sembarang ngambil kata kerja operasional, harus sesuai dengan CPMK-nya, CPL-nya dan seterusnya. Harus bisa diobservasi dan diukur, harus bisa kayak penggaris berapa meter panjang meja ini, harus bisa diukur dan dibuktikan dan harus selaras dengan asesmen. Ya, kalau asesmennya mintanya adalah higher order taking skill, ya berarti kata kerjanya pun yang higher order taking skill. Ya, jadi kata kerja yang tepat ini adalah pembelajaran yang akan berdampak pada mahasiswa. Mahasiswa akan merasa bahwa oke, saya belajar ini untuk mengukurnya ini. Prosesnya berarti saya harus melakukan ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Uh, jadi saya harap Bapak Ibu tidak keliru lagi dalam memilih kata kerja operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.